selamat siang. Perkenalkan, saya Dela Lestari dengan NIM 23071101010365. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 6 yaitu dengan judul Hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang pertama, ruang lingkup pengertian undang-undang yang diuji. Ruang undang-undang yang diuji adalah peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan ketentuan undang-undang dasar. Pengujian ini umumnya mencakup undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, serta dalam beberapa kasus tertentu. Yang kedua, pengujian formil dan material. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dapat dilakukan dalam dua aspek, yaitu pengujian formil dan pengujian material. Pengujian formil berkaitan dengan prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang, apakah proses legislasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran prosedural, undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak sah secara formil. Sedangkan pengujian material menitik beratkan pada isi atau substansi undang-undang, apakah norma-norma yang terkandung dalamnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kedudukan hukum pemohon atau legal standing. Kedudukan hukum pemohon atau legal standing adalah surat atau kewenangan yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Legal standing memastikan bahwa pemohon memiliki kepentingan langsung dan nyata terhadap undang-undang yang diuji, sehingga permohonan tersebut bukan bersifat semata-mata hipotetik atau tidak relevan. Dalam praktiknya, pemohon bisa berupa individu, warga negara, kelompok masyarakat, atau lembaga negara dan badan hukum. Yang keempat, yaitu perorangan warga negara Indonesia. Kedudukan hukum pemohon perorangan warga mengacu pada individu untuk mengajukan gugatan atau permohonan hukum apabila dapat kepentingan langsung yang dirugikan secara nyata. Pemohon harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang jelas dan kerugian yang dialami secara pribadi akibat satu tindakan, kebijakan, atau peraturan yang disengketakan. Kelima, kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon yang mewakili kepentingan kolektif masyarakat adat atas hak-hak tradisional mereka, terutama terkait penguasaan wilayah dan sumber daya alam. Legal standing masyarakat adat diakui apabila mereka dapat mengajukan keberadaan hukum adat yang diakui secara hukum dan adanya kerugian atau ancaman terhadap hal kolektif mereka. Kita masuk kepada ciri-ciri kesatuan masyarakat hukum adat. Yang pertama, memiliki wilayah adat. Yang kedua, memiliki sistem hukum adat. Yang ketiga, memiliki struktur sosial dan kepemimpinan. Yang keempat, memiliki nilai dan norma adat. Yang kelima, memiliki kesadaran kolektif. Yang ketujuh, badan hukum publik atau privat. Badan hukum baik publik maupun privat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon apabila mereka mengalami kerugian atau ancaman terhadap hak dan kewajiban hukum yang melekat pada badan tersebut. Badan hukum publik dapat mengajukan gugatan terkait pelaksanaan fungsi pemerintahan atau kepentingan hukum umum. Sedangkan badan hukum privat mengajukan perkara yang berkaitan dengan kepentingan bisnis atau organisasi mereka. Yang kedelapan, lembaga negara. Lembaga negara memiliki kedudukan hukum pemohon yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi konstitusional dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sebagai pemohon, lembaga negara dapat mengajukan perkara untuk menjaga konstitusi, menegakkan hukum, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kepentingan negara dan masyarakat luas. Legal standing lembaga negara bersifat kolektif dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Proses persidangan. Proses persidangan merupakan tahapan yang harus dilalui pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Pembuktian adalah proses penyampaian atau pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran fakta yang bersengketa. Jenis putusan perkara pengujian undang-undang hanya diatur bahwa putusan diambil dari RHPH
yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi yang dibaca atau diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi. Dalam praktik, putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. Isi putusan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai substansi putusan sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberi putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat yang pertama kepada putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, identitas pihak. Yang ketiga, ringkasan permohonan. Yang keempat, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Amar putusan. Yang pertama, ditolak. Dalam pasal 56 ayat 5 Undang-Undang 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya, sebagian atau keseluruhan. Amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.